Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Bu Hartini. Mari kita belajar bersama untuk materi struktur laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu menganalisis struktur dari laporan hasil observasi. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu ya agar selalu diberi kemudahan untuk melakukan aktivitas. Mari kita mulai pembelajaran struktur laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi. Pernyataan umum atau definisi ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas. Contoh, jahe putih ukuran kecil biasa disebut dengan jahe sunti atau jahe emprit. Jahe ini merupakan jahe yang sering digunakan oleh masyarakat untuk bumbu masak, rempah-rempah, dan obat. Jahe jenis ini paling mudah didapatkan, seperti di warung, pasar, atau bahkan kebun pribadi. Di sini termasuk paragraf yang masuk pada struktur pernyataan umum. Di situ yang jelas ada kata merupakan yang di garis bawah, hanya di situ kurang begitu tebal, tetapi itulah yang mengindikasikan bahwa paragraf ini termasuk bagian pernyataan umum atau definisi. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan terperinci. Contohnya, jahe putih ukuran besar biasa disebut dengan jahe gajah atau jahe badak. Jahe jenis ini ditemukan di Jawa Barat. Ciri-ciri dari jahe gajah atau jahe badak yaitu ruasnya mengembung, besar, gemuk. Rasa jahe gajah tidak terlalu pedas dan warnanya kuning atau putih. Inilah contoh yang termasuk pada deskripsi bagian dari yang melanjutan pernyataan umum yang tadi sudah didefinisikan. Dilanjutkan dengan struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Berarti kalau tadi yang kita bahas adalah jahe, maka manfaat yang dideskripsikan adalah manfaat dari jahe. Dan untuk struktur yang terakhir dari laporan hasil observasi adalah penutup atau simpulan. Pada bagian ini merupakan rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang akan dibahas. Penutup bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Kita bisa memprediksikan kesimpulan apa yang ada pada jahe kalau kita ulas tentang permasalahan jahe sebagai laporan hasil observasi. Mari kita mencoba menganalisis struktur laporan hasil observasi yang berjudul Laporan Hasil Observasi Bayam. Kalau kita lihat, kita baca bahwa yang ada di paragraf 1, bayam adalah sayuran hijau yang mudah ditemui di Indonesia. Di situ sudah jelas bahwa di paragraf tersebut mengindikasikan pada pernyataan umum atau definisi. Jadi di paragraf 1 termasuk struktur bagian pernyataan umum atau definisi. Kita lanjutkan dengan paragraf selanjutnya atau paragraf 2. Bayam memiliki banyak nutrisi termasuk vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Bayam mengandung vitamin A, C, B kompleks, K, dan E. Sementara itu, mineral yang terkandung dalam bayam antara lain magnesium, zat besi, asam folat, kalsium, potasium, dan sodium. Selain itu, bayam memiliki cenderungan serat, klorofil, lemak, antioksidan, dan sedikit kalori. Pada bagian ini termasuk
deskripsi bagian yang merupakan penambahan dari definisi Bayam. Kita lanjut ke paragraf 3, yaitu konsumsi bayam dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Di situ kita mendapatkan kata manfaat. Nah, kalau seperti ini indikasinya adalah deskripsi manfaat. Apa manfaat yang diulas di situ? Yaitu kandungan antioksidan yang tinggi pada bayam membantu melawan radikal bebas, penyebab inflamasi. Bayam tinggi akan kandungan vitamin A, C, folat, dan magnesium yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bayam merupakan salah satu sumber asupan zat besi yang baik sehingga dapat mencegah anemia. Konsumsi bayam juga dapat menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Itulah yang merupakan manfaat dari bayam. Kita lanjutkan dengan analisis paragraf yang terakhir. Bayam memang mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Namun, mengonsumsi bayam saja tidak bisa menangkal semua penyakit. Oleh karena itu, jagalah kesehatan tubuh, tidak hanya memperhatikan pola makan atau makan satu jenis makanan saja. Akan tetapi, menjaga kesehatan tubuh juga diimbangi dengan rutin berolahraga, cukup tidur, dan mengurangi stres. Di situ kita mendapatkan konjungsi oleh karena itu, jagalah kesehatan tubuh. Disitulah mengacu kepada kesimpulan. Jadi paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat termasuk bagian dari struktur kesimpulan atau penutup. Demikian pembelajaran tentang struktur dari laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.